Haleluya. Kita colek kanan kiri, kita katakan siap-siap diberkati Tuhan. Kanan kiri, siap-siap diberkati Tuhan lebih lagi. Baik Bapak Ibu, bukti dari kita diberkati Tuhan, bukti dari kita mencintai Tuhan kelihatan dari wajahnya. Jadi kita lihat sebelah kita, kalau wajahnya masih seperti pepaya gitu, kita colek. Yuk kita beribadah. Gitu. Jadi setiap anak Tuhan yang merasakan berkat dari Tuhan, kita akan berikan senyum yang terbaik buat Tuhan. Kita akan katakan selamat pagi Bapak. Kita angkat tangan kita katakan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Hari Bapak Ibu yang kekasih, kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kita pada pagi hari ini. Kita akan satukan hati Bapak. Kita akan berdoa, mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai, memberkati kami Tuhan. Engkau memberkati keluarga kami, anak cucu mantu kami, pekerjaan usaha kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh sangat-sangat kami rasakan Tuhan Yesus. Urapi setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan, pribadi lepas pribadi kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bersujud, berlutut di bawah kaki-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus kuasai hati, tubuh, pikiran kami, jiwa kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur. Biarlah pribadi lepas pribadi datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerinduan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Engkau ada saat kami dalam kesusahan. Setiap kami dalam kesesakan, kami mencari wajah-Mu Tuhan. Kami melihat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam sesaat ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Tak lagi berharap
Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami mau bersorak, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena kasih Tuhan tak berkesudahan. Sedia bagiku
Dan kau bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Dan biarlah lagu ini menjadi jawaban buat setiap pergumulan saudara. Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Dia akan menyatakan bahkan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Dia sanggup kerjakan bagi hidupmu. Sebab itu jangan berputus asa. Dia bekerja sesuai jadwalnya, bukan jadwalnya kita. Dan segala sesuatu menjadi indah pada waktu. Sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak baik. Sesuatu yang terburu-buru itu tidak menjadi maksimal. Ya, Tuhan akan memberikan berkat yang maksimal buat setiap kita. Bukan ala kadarnya. Tapi sanggupkah kita bersabar dalam penantian? Bapak, terima kasih. Melalui lagu ini kami diajar untuk kami menantikan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bekerja sesuai dengan jadwalnya Tuhan. Dan ketika Tuhan menyelesaikan segala sesuatu, semuanya itu sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh bertekun dalam penantian. Terima kasih untuk teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Kiranya jerihlah mereka di dalam Tuhan, tidak sia-sia. Terus Tuhan memberkati, hingga mereka boleh lebih lagi, lebih maksimal lagi dalam pelayanan kepada Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Yang hari ini kita akan sama-sama pelajari, siapa yang bisa selamat. Saudara, banyak kenalan saya waktu saya di kampung, orang Jawa itu banyak kasih nama anaknya Selamat. Ada di sini yang punya saudara namanya Selamat?
Tujuannya apa sih saudara? Ya supaya ya sepanjang hidup Anda itu selamat. Ya kalau teman-teman dari Medan banyak juga yang kasih nama anaknya Horas. Betul? Ya artinya apa? Sama, artinya juga selamat. Ya, Ketua Majelis Pimpinan Daerah Gereja Bethel Tabernakel untuk wilayah Jabodetabek sampai ke Sumatera, Bapak Pendeta Horas Manalu. Jadi selamat. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, keselamatan itu yang dirindukan setiap orang. Keselamatan itu yang diharapkan banyak orang. Sehingga tadi dikasih nama anaknya selamat. Kemudian kalau sudah punya bayi, punya anak, lalu bikin selamatan. Iya kan? Ada apa ini selamatan? Selamatan apa? Punya anak. Selamatan apa? Punya rumah baru. Selamatan apa? Banyak yang diselamatin. Tujuannya supaya selamat. Tentu ada satu keselamatan yang paling utama, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa itu lebih daripada keselamatan yang lain. Lebih daripada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat makan. Iya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan buka di dalam Markus 10 ayat yang ke-26. Injil Markus 10 ayat yang ke-26. Markus 10 ayat yang ke-26. Di sana dikatakan demikian saudara. Markus 10 ayat 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Satu pertanyaan, siapa yang bisa selamat? Siapa yang dapat diselamatkan? Nah, saudara, kita akan lihat next. Ya, realita yang terjadi di dunia ini seperti ini, saudara. Banyak orang berusaha mencari jaminan keselamatan. Ya, banyak orang berusaha mencari jaminan keselamatan atau hidup yang kekal. Ya, atau bahasa orang awamnya akhirat, mencari keselamatan di akhirat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, apapun istilahnya itu menunjuk kepada satu kondisi yang sama. Bagaimana kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, banyak orang mencari keselamatan, mencari kehidupan kekal, mencari istilahnya surga dengan berbuat baik, ya, dengan melakukan amal, dengan bersedekah, atau dengan berusaha mengejar moralitas yang tinggi, moralitas yang baik. Ya, semuanya itu tidak salah, semuanya itu baik. Ya, tapi apakah dengan semuanya itu usaha manusia akan berhasil? Ya. Apakah semuanya itu akan membawa manusia kepada keselamatan jiwanya? Ini yang penting bagi kita. Karena saya mau katakan inilah letak perbedaan kekristenan dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Ya. Kristenan dan keyakinan-keyakinan yang lain itu yang paling utama. Disinilah perbedaannya. Menyangkut bagaimana seseorang bisa memperoleh keselamatan jiwanya. Hampir semua keyakinan, hampir semua kepercayaan, hampir semua sistem agama, ya, sistem agama. Kenapa saya gunakan sistem agama? Ya karena agama itu buatan manusia, hasil pemikiran, hasil perenungan manusia akan kehidupannya, sehingga manusia menciptakan sebuah sistem. Oh, kalau mau selamat harus seperti ini, seperti ini. Para nelayan di pantai selatan Pulau Jawa, pada bulan-bulan tertentu mereka harus siapkan satu acara, potong hewan, kemudian siapkan segala macam makanan, kemudian itu makanan dikirim ke tengah laut, dibuang di laut. Katanya supaya para nelayan
kalau pelaut cari ikan selamat. Dari mana asalnya? Dari pemikiran manusia. Ya, sepertinya memberi suap kepada alam atau penguasa laut selatan supaya gak ganggu. Saudara yang dikasih Tuhan, apakah usaha manusia itu akan berhasil untuk mendapatkan keselamatan jiwanya? Mari kita akan lihat kisah ini. Next. Ya, kita akan pelajari kisah ini. Kita kembali melihat di dalam Markus pasal yang ke-10. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Layar sudah ditampilkan, kalau terlalu kecil bisa lihat di handphone masing-masing atau di Alkitabnya. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan, Markus 10 ayat 17 sampai 27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya dan berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekurangan. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepadanya, "Alangkah sukanya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sampai di sini pembacaan kita. Berbahagia setiap kita mendengar, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kisah jelas sekali. Ketika Tuhan Yesus dalam sebuah perjalanan ingin melanjutkan perjalanan, dikatakan tiba-tiba ada seorang yang lari-lari. Ada seorang yang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut. Jadi berlari udah dekat Tuhan Yesus, dia sujud lalu tanyanya gini, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Next. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat di bagian awal kisah ini ada seorang yang punya satu pertanyaan. Yang mungkin dia sudah coba cari jawabannya. Ya, dia sudah buka ChatGPT. Belum ada ChatGPT pada waktu itu ya. Belum ada AI ya, belum ada Mbak Google pada waktu itu. Dia tanya mungkin sama banyak orang. Dia juga merenungkan. Pertanyaannya sederhana, ya. Apa yang harus kuperbuat untuk meroleh hidup yang kekal? Siapa orang ini? Ya, kalau saudara memperhatikan bacaan yang tadi kita sama-sama baca, ternyata dia orang yang kaya. Dikatakan Tuhan Yesus sendiri bilang, dia beruang banyak, bukan beruang ya, beruang. Dia orang yang kaya, hartanya banyak. Orang ini kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya tulis di situ kerinduan yang benar, tapi pemahamannya salah. Ya. Ada orang muda ini sungguh-sungguh ideal deh, ya. Sungguh ideal. Kenapa saya katakan ideal? Mungkin di sini yang punya anak gadis,
pingin punya dapat mantu seperti ini. Sudah kaya, moralitasnya baik. Ketika Tuhan Yesus perintah Tuhan jangan membunuh, jangan ini, semua aku udah turuti. Keren gak saudara? Keren kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, iya. Orang muda ini mencari sesuatu jawaban dari kerinduannya. Ada satu kerinduan dalam hatinya, seperti kerinduan kita, kerinduan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia punya kerinduan itu. Dan rupanya hartanya yang banyak itu nggak berguna, tidak bisa membeli tiket atau jaminan untuk kehidupan kekalnya. Ya kaya, tapi kekayaannya itu tidak bisa menolong dia. Bahkan untuk menemukan jawaban dari kerinduannya nggak bisa. Yang dia datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, ini satu kerinduan yang benar. Banyak kali kita hanya rindu, kerinduan kita itu hanya sebatas hidup di dunia ini. Pengen punya rumah, pengen punya villa, pengen punya mobil, ya, pengen punya pacar, ya bisa. Pengen punya menantu. Kadang-kala kerinduan manusia hanya berputar di hidupnya yang ada di dunia. Tapi saya katakan ini anak muda itu atau orang ini punya kerinduan yang benar. Dia kerinduannya nggak sebatas di dunia. Dia kerinduannya tembus di dalam kekekalan. Ini jarang ada, saudara. Hari-hari ini jarang ada orang yang berpikir tentang kekekalan. Jujur aja, kita berpikirnya apa? Bagaimana saya bisa hidup hari ini? Bagaimana saya bisa hidup lebih baik? Bagaimana keturunan saya kehidupannya lebih baik dari saya? Bagaimana tahun depan saya bisa bebas hutang? Bukankah itu kerinduan kita hari-hari ini? Pernahkah kita punya kerinduan seperti orang ini? Merindukan sesuatu yang kekal, merindukan sesuatu setelah kita kematian, sesuatu yang di luar dunia ini. Ini keren banget, saudara. Ini keren banget. Nah, nanti kita akan lihat Tuhan mengapresiasi kerinduan ini. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tapi pola pikirnya salah. Kenapa saya katakan pola pikirnya saya? Perhatikan kembali pertanyaan orang muda ini kepada Tuhan Yesus. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini saya katakan satu pemahaman yang salah. Kenapa? Ya banyak orang masih berpikir bahwa untuk masuk surga itu karena ada sesuatu yang dia harus lakukan. Dia lakukan begini maka boleh masuk surga. Bukankah sebagian besar manusia berpikir seperti itu? Untuk masuk surga saya harus baik. Apalagi? Saya harus hormat orang tua. Iya. Apalagi? Rajin beribadah. Iya. Kasih persembahan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jadi masuk surga itu adalah hasil dari apa yang kita perbuat. Ini yang saya katakan pemikiran yang salah, pola pikir yang salah, pemahaman yang salah. Anak muda ini betul dia punya kerinduan yang tidak dimiliki mungkin oleh kita juga. Kita nggak punya kerinduan sampai ke sana. Yang masih jomblo-jomblo mungkin kerinduannya saya ingin dapat suami yang punya kepribadian. Maksudnya apa yang punya kepribadian? Dia punya deposito pribadi, punya rumah pribadi, mobil pribadi, bisnis pribadi. Saudara yang dikasih Tuhan, kerinduan untuk sesuatu yang kekal itu sesuatu yang luar biasa. Tapi kadangkala itu terhalang oleh pemahaman yang salah. Apa yang harus ku perbuat? Fokusnya apa? Saya, betul? Aku. Apa yang aku harus lakukan supaya dapat ke surga? Apa yang harus aku lakukan supaya saya mendapat hidup yang kekal? Fokusnya kepada diri sendiri, kepada apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan, itu menghasilkan sesuatu sehingga aku boleh layak masuk surga. Nah di sini
Saudara, kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 8 dan 9. Efesus 1 ayat 8 dan 9. Efesus 1 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jelas sekali dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kita diselamatkan bukan dari apa yang kita perbuat, bukan dari apa yang saya lakukan saya bisa ke surga. Ini sesuatu yang kontradiksi. Ini sesuatu yang berlawanan dengan pandangan dunia, dengan pandangan agama-agama, sistem agama lain. Kalau saya lakukan ini, saya akan begini. Tetapi firman Tuhan jelas, inilah letak perbedaan di dalam kekristenan. Kita diselamatkan bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena apa yang kita usahakan. Saudara diselamatkan bukan karena saudara melayani di tempat ini. Saudara bukan diselamatkan karena saudara memberi banyak di dalam kantong ini atau transfer. Tapi saudara dan saya diselamatkan karena kasih karunia yang kita terima dengan iman. Itu pemberian Allah. Tuhan katakan itu pemberian Allah, bukan hasil. Beda ya. Sesuatu yang kita lakukan karena kita melakukan dengan sesuatu yang kita dapat sebagai sebuah pemberian. Di sini letak salah pemahaman dari orang ini. Selanjutnya, ya, di dalam ayat yang ke-next, ya, di dalam ayat yang ke-18 sampai 20, cerita itu bergulir. Ya, Tuhan Yesus lalu merinci kan di dalam ayat itu ketika orang ini bertanya, apa yang harus kuperbuat? Ya, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Tuhan Yesus berkata, ya engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Ya, ini merujuk pada hukum Taurat. Ya, hukum yang dipakai, yang ditaati, yang diagungkan oleh orang Yahudi pada masa itu. Ya, kalau dianalogikan sekarang itu firman Tuhan. Ya, kau tahu semua. Dikatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayah ibumu. Ayat yang ke-20 perhatikan. Lalu orang itu berkata kepadanya, Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ini orang keren banget. Semua sudah aku turuti. Apakah kita bisa mencapai level orang ini? Apakah kita sudah menuruti segala apa yang firman Tuhan katakan? Ya, jawab dalam hati. Tapi orang ini keren ya. Kalau saya katakan orang ini punya kerinduan yang keren, dan orang ini tuh bukan cuma omong doang, tapi dia melakukan firman Tuhan benar-benar. Ya, dia melakukan. Ya, semuanya itu sudah kuturuti. Tetapi mengapa dia masih mempertanyakan hal kehidupan kekal? Dia sudah lakukan Taurat dengan baik, ya, tapi dia masih ada ganjelan di hatinya. Dia masih tanya, apa yang harus aku perbuat? Dengan kata lain, dia belum merasa dia memiliki hidup yang kekal. Dia belum merasa mendapatkan jaminan akan keselamatan itu. Ada sesuatu yang kosong dalam jiwanya, ya, ada sesuatu yang kosong, ya. Banyak orang yang nampaknya religius, nampaknya rohani, nampaknya soleh, ya. Banyak orang yang aktif melayani, punya moral yang baik, tapi ternyata belum memiliki hidup yang kekal dalam Kristus. Inilah permasalahannya. Inilah yang akan disampaikan melalui kisah ini. Jadi banyak orang yang kelihatannya hidupnya rohani, ke gereja, doa, nangis-nangis, ya kan?
melayani, memberi sedekah, membantu orang miskin, ya, melakukan banyak kegiatan-kegiatan pelayanan rohani. Tapi dalam dirinya masih kosong. Dia masih mempertanyakan, saya masuk surga nggak ya? Saya bakal selamat nggak ya? Bagaimana keselamatanku nanti? Saudara yang dikasih Tuhan, ini sesuatu yang paling mendasar. Ini adalah fondasi dari kekristenan. Sehingga banyak orang yang akhirnya dalam perjalanan imannya di tengah jalan harus balik kanan, harus mendapat gelar atau diwisuda sebagai mualaf, atau berbalik kepada keyakinannya yang lama. Kenapa? Karena fondasi imannya salah. Banyak kali kita berpikir kita bisa selamat, kita bisa masuk surga, kita dianggap layak di hadapan Tuhan karena ya saya baik, saya sudah melakukan firman Tuhan, saya sudah banyak memberi sedekah, banyak beramal. Tapi ternyata bukan itu. Tapi ternyata dalam kisah ini kita lihat orang yang sudah melakukan hidup rohani yang baik, yang sudah mentaati firman Tuhan luar biasa, tetapi di dalam dirinya tetap ada kekosongan. Dia masih mempertanyakan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Kita akan lanjutkan next. Ya, apa jawaban Tuhan Yesus ketika dia bilang, aku sudah lakukan semua. Aku sudah lakukan semua dari masa muda. Jadi bukan baru 1-2 bulan, dari masa muda. Tidak disebut dia usia berapa, tapi dari masa muda, berarti sudah cukup lama dia melakukan firman Tuhan. Tanggapan Tuhan Yesus berbeda dari apa yang diperkirakan. Ya mungkin pada waktu percakapan itu terjadi, murid-murid yang lain juga berpikir, oh keren banget orang ini, oh pasti Tuhan akan bilang, ya kamu akan masuk surga. Tapi Tuhan Yesus bicara yang berbeda. Coba ayat yang ke-21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Saya tertarik dengan kata-kata Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus menaruh kasih. Ada sesuatu yang menarik. Ya. Kenapa Tuhan Yesus bisa menaruh kasih kepada orang ini? Ya, karena orang ini ada suatu kebutuhan yang utama dalam dirinya yang dia nggak bisa penuhi. Makanya Tuhan Yesus kasihan. Tuhan Yesus menaruh kasih. Ya dalam bahasa sehari-hari Tuhan kasihan lihat orang ini. Walaupun sebetulnya orang ini udah keren banget di hadapan manusia ya, di hadapan manusia keren banget, melakukan firman Tuhan, punya sikap agamawi, kerohaniannya dia baiklah, top begitu. Tapi Tuhan Yesus kasihan. Kenapa? Kita akan lihat jawabannya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ada satu hal yang kurang. Ya. Kerinduannya sudah baik. Ya. Moralitasnya sudah oke. Kerohaniannya sudah baik. Soal kekayaan jangan ditanya. Tapi Tuhan katakan kurang satu. Apa? Penyerahan total. Saudara yang dikasih Tuhan, ini bukan soal bersedekah. Ketika Tuhan Yesus bilang jual apa yang kamu miliki, bagikan kepada orang miskin, tujuan utamanya Tuhan Yesus bukan mau bicara masalah sedekah. Ya bukan bicara masalah membagi-bagikan harta. Tapi kisah ini berbicara soal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bicara soal penyerahan total. Totalitas kita kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Ini masalah hati yang terikat. Bukan masalah seberapa banyak kita sudah membagikan uang kita, seberapa banyak persembahan kita, seberapa banyak kontribusi kita buat pekerjaan Tuhan. Tapi yang Tuhan soroti
dalam belas kasihannya kepada orang ini adalah hatinya masih terikat dengan harta. Berapa banyak orang yang hatinya masih terikat dengan harta? Ternyata orang ini lebih mencintai hartanya daripada Tuhan. Kenapa saya tulis begini? Ayat yang ke-22 di sana dikatakan, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih. Mengapa? Sebab hartanya banyak. Harta yang banyak kadangkala membuat kita jadi terikat dengan harta itu. Ya, ketika belum punya harta, hatinya ke Tuhan. Berdoa Tuhan, bergantung sama Tuhan, karena dia nggak bisa bergantung dengan apa-apa. Mau makan apa aja berpikir, aduh Tuhan gimana buat makan besok ya, beras sudah habis. Dia berdoa Tuhan, pakai bahasa rohani, kirim burung gagak Tuhan. Berkati saya Tuhan. Ketika masih miskin, sungguh-sungguh full kepada Tuhan, gak terikat sama harta. Tapi ketika Tuhan mulai berkati, banyak orang yang terikat dengan berkat, tidak terikat kepada yang memberi berkat, sehingga hidupnya mulai berubah. Kalau mau makan udah gak berdoa lagi, udah sikat aja. Mau pergi kemana-mana udah gak pusing. Mau beli apa-apa langsung beli aja. Ya. Dulu waktu gak punya, mau beli sepatu aja berdoa. Tapi ketika punya banyak uang, berdoa ya? Kira-kira berdoa ya? Waktu gak punya duit, mau Natalan, bulan-bulan ini udah naikkan permohonan doa, Tuhan baju Natal. Tuhan baju Natal saya belum punya Tuhan. Gak tahu ini belum dikasih tahu dress code-nya apa ini. Mau hitam kah, putih kah, abu-abu atau orange. Tuhan berkati saya supaya saya bisa beli baju Natal. Kapelan dengan suami, dengan anak-anak semua. Ini pertanyaannya, ketika duitmu banyak, berdoa gak? Saya jawab dalam hati, gak usah tunjuk tangan. Ketika banyak uang kan kita gak berdoa kan? Ya udah kapol aja kayak, gak cocok sini, sana. Waktu beli, begitu lihat harganya, waktu nggak punya uang, nyebut nama Tuhan. Ya Tuhan, mahal banget, ya kan? Tapi kalau punya duit, nyebut nama Tuhan nggak? Langsung ya saya, QRIS bisa nggak QRIS? QRIS atau kartu? Saudara yang dikasih Tuhan. Inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini. Kadangkala, kenapa Tuhan belum izinkan engkau jadi kaya? Tuhan belum izinkan kamu jadi kaya. Tuhan tuh cemburu. Nanti kalau kamu jadi kaya lupa ke gereja, lupa sama Tuhan. Karena faktanya begitu. Contoh-contoh yang sederhana itu, ya kan? Ketika lagi gak punya uang, ya, handphone rusak, berdoa kan, Tuhan, aduh handphone rusak Tuhan. Ada alat baru untuk saya cari duit, aduh rusak nih, lemot banget, ingin beli ke konter, ini berapa? Sekian juta. Aduh Tuhan, mahal banget ya. Tapi begitu punya uang gimana? Nyebut nama Tuhan gak ketika lihat barang mahal? Enggak, langsung gesek. QRIS ya, QRIS. Saudara yang dikasih Tuhan, makanya sampai hari ini kamu belum diizinkan kaya. Karena Tuhan gak mau kamu terikat dengan harta. Jangan marah ketika hari ini kamu belum kaya. Kenapa? Tuhan masih sayang. Tuhan gak mau kehilangan saudara. Amin. Tuhan gak mau kehilangan saudara. Kadang-kadang kita gak ngerti hatinya Tuhan kan. Kita pikir Tuhan itu kejam. Tuhan dia kok kaya Tuhan. Dia beli rumah kayak beli kacang goreng Tuhan. Saya beli Indomie aja berdoa dulu. Indomie 3.500, duit tinggal 2.000, gimana? Berdoa dulu. Tapi dia beli rumah kayak kacang goreng, nanti bulan depan beli lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan berkata Tuhan jahat ketika kau menghadapi kondisi seperti ini. Justru karena Tuhan mengasihimu, Tuhan tidak mau kau terhanyut dengan harta dunia ini. Adakah penyerahan total kepada Tuhan? Apa yang paling dicinta? Apa yang paling kita cintai, saudara?
hobi, pekerjaan, karir, harta, properti. Dan ketahuilah, jika itu lebih penting dari Kristus, itu adalah berhala. Ya memang kalau saya berkata jangan menyembah berhala, oh ya saya nggak nyembah berhala, Pak Gembala, saya nggak nyembah berhala, di rumah saya nggak ada patung. Berhala bukan bicara masalah patung. Berhala itu bicara masalah hatimu. Mencintai siapa? Siapa yang ada di hatimu? Apa yang terutama di hidupmu? Itulah berhalamu. Ya, banyak orang yang berhalanya game Mobile Legends. Kalau nggak lihat Mobile Legends rasanya udah dunia runtuh. Kalau nggak main game pusing kepalanya, Panadol nggak mempan. Jadi ya berhalanya ya game itu. Ya. Ada yang berhalanya namanya Ji Samsu, tahu? Kayaknya kalau nggak kena Ji Samsu sehari kepala pusing Pak, nggak konsen Pak. Lihat istri udah kayak lihat monster kalau nggak lihat Ji Samsu. Ya. Yang merasa seperti itu angkat tangan, itu saya Pak. Saya Pak. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau itu mengikat engkau, kalau mengikat itu gini saudara, kalau saudara tidak ketemu barang itu, tidak menikmati barang itu, jiwamu gelisah, pikiranmu nggak tenang, itu namanya berhala. Itu namanya berhala. Contoh, ini bisa jadi berhala nggak? Bisa. Bagaimana mau ngetes? Ini berhala atau bukan? Tes ya, besok 1 hari jangan buka handphone 24 jam, siap nggak? Tidak bisa. Oh, tidak bisa. Tapi kok nggak berdoa seminggu bisa ya? Nggak baca Alkitab seminggu bisa? Nggak lihat handphone sehari kagak bisa? Berhala bukan saudara? Oke, sekarang kita real ya. Tapi kalau saudara jadi Tuhan, lalu kita seperti itu, saudara marah nggak? Marah. Kadang kan kita nggak fair sama Tuhan. Kita ingin Tuhan tolong kita, Tuhan perhatiin kita. Kita nggak mau perhatiin Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Ada sesuatu yang lebih menarik perhatian kita daripada Tuhan. Ada sesuatu yang lebih suka kita baca daripada firman Tuhan. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kadang-kala berhala itu, yaitu hari berhala modern. Oke, zaman perjanjian lama berhala itu apa? Patung lembu emas, patung apa? Tapi berhala modern, teknologi bisa menjadi berhala. Hobimu bisa jadi berhala. Orang muda ini berhalanya apa? Hartanya. Ketika Tuhan tantang orang ini, jual apa yang kamu punya, bagikan, dia gak rela. Dia kecewa. Dia kecewa, dia sedih, dia pergi meninggalkan Tuhan. Itu yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana besok? Siap 1 hari off? Saya tuh rindu banget one day without handphone. Saya pingin dunia ini tenang tanpa ada bunyi tanting-tanting di sini gitu loh saudara. One day without handphone, 1 hari nggak ada handphone gitu. Sekali waktu kita perlu nanti cari waktu hari libur ya, kita akan retret kemana, tapi 1 hari handphone dikumpulin. Wah, saya nggak mau ikut Pak yang begitu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini contoh yang sederhana. Kadang-kala kita bilang saya nggak terikat sama apapun, nyatanya kita masih terikat kok. Ya kan? Nyatanya kita masih terikat. Ya seperti tadi, saudara kan nggak rela matiin ini sehari. Tapi sehari nggak doa, nggak jadi masalah kan? Aman-aman aja kan? Hatimu nggak gelisah kan kalau 1 hari nggak doa? Kalau 1 hari nggak baca Alkitab, saudara santai-santai aja kan? Nggak ambil pusing kan? Nah kira-kira, coba renungkan ini. Renungkan dirimu. Apakah kita layak dikatakan kita ini mencintai Tuhan? Kalau 1 hari suruh nggak ketemu ini aja sudah siksaan. Kayaknya kalau 1 hari nggak pegang handphone kayak di neraka gitu ya sudah.
mari kita mau sadar diri ya. Mari kita mau sadar diri. Kadang kala tanpa sadar kita itu menduakan Tuhan. Ya. Kita menganggap Tuhan gak penting. Makanya kepada orang muda ini Tuhan katakan, jual seluruh, ikut aku. Sepertinya Tuhan mau berkata, apakah harta itu lebih daripada aku? Dan pertanyaan yang sama hari ini disampaikan kepada saudara dan saya. Apakah hobimu lebih daripada Tuhanmu? Apakah sesuatu yang di dunia ini lebih daripada Tuhan? Kalau saudara masih merasakan begitu, kita perlu bertobat. Karena kita tergolong orang-orang yang menyembah berhala. Penyembah berhala jatahnya di mana? Matian kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mari kita lihat di dalam Matius 6:21. Matius 6 ayat 21. Ya, demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, kadangkala hati ini begitu labil, begitu gampang melekat dengan harta, begitu gampang melekat dengan sesuatu yang di dunia. Hati ini susah banget melekat dengan Tuhan. Tahukah saudara, hari ini Tuhan memandang kita dengan kasih-Nya. Tuhan sedang merindukan kita. Kita mungkin terlalu asik dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan komunitas kita, dengan teman-teman kita, dengan hobi kita, dengan handphone kita. Masih adakah waktu bagi Tuhan? Dari sorga Dia memandang kita dengan penuh kasih, karena Dia mau kita bebas dari setiap berhala, bebas dari setiap keterikatan. Next. Ya. Kemudian setelah orang ini pergi, Tuhan Yesus baru ngomong sama murid-muridnya pada waktu itu. Ya. Ketika orang yang kaya ini pergi dengan sedih, dengan kecewa, dia nggak ketemu jawaban lagi. Dia nggak ketemu jawaban apa yang harus aku berbuat supaya aku selamat. Dia nggak ketemu karena dia nggak rela kehilangan hartanya. Dia nggak rela berpisah dari berhalanya itu. Tuhan Yesus mulai mengajar murid-muridnya. 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekitarnya dan berkata kepadanya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu. Tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah susahnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada kata-kata lebih mudah seekor unta masuk atau melewati lubang jarum. Ya, ini para ahli teologi banyak menafsirkan. Oh, di Israel itu ada lubang kecil, pendek. Itu lubang itu disebut lubang jarum. Jadi kalau unta masuk, unta kan punya punuk gitu ya. Unta mau masuk itu susah. Tapi saya tidak mau berdebat masalah penafsiran seperti apa. Alkitab kita ini seringkali ditulis menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Contoh yang paling utama, Yesus anak Allah. Ya kan? Ini yang paling diserang dalam iman kita. Allah kok punya anak? Ya, buat orang-orang di luar sana sering kira kita, Allah kok punya anak? Kalau saya jawabannya gampang. Ya. Saudara naik dari bawah ke sini, yang saudara injak itu apa? Anak tangga. Kapan bapak tangga kawin sama emaknya tangga? Kok bisa lahir anak tangga? Ya kan? Anak kunci, apakah itu lahir dari ibu kunci sama bapak kunci? Enggak, itu anak kunci, anak tangga termasuk anak Allah. Itu adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Kadang-kala pemikiran orang itu, kalau anak itu hasil bapak dan ibu, ngapain gitu jadi lahir anak? Nah, pikirannya mesum sih, jadinya ke situ mulu. Unta masuk lubang jarum itu juga sebuah kiasan, menunjukkan betapa susahnya, betapa tidak mungkinnya unta yang segitu gede masuk lubang jarum. Jangankan unta Pak masuk lubang jarum, benak masuk lubang jarum aja susah.
Betul nggak? Buat kita yang udah di atas 40 susah tuh masukin gitu, ya kan? Susah. Ya. Nanti mungkin 17 Agustus tahun depan kita bikin lomba masukin benang ke jarum. Itu pasti susah. Apalagi ini unta masuk lubang jarum, menunjukkan betapa susahnya. Jadi ketika kita membaca Alkitab, ya ada begitu banyak kiasan yang kita harus pahami. Tidak semua Alkitab itu diartikan apa adanya. Oh, unta masuk lubang jarum. Tuhan Yesus ingin membuka pikiran mereka. Seperti itu loh susahnya. Toh dalam ayat-ayat sebelumnya, dalam kata-kata sebelumnya, Tuhan Yesus bilang, ya kan? Alangkah sukarnya masuk kerajaan surga. Alangkah sukarnya ini diumpamakan, digambarkan seperti unta masuk lubang jarum. Jangan tanya, kenapa nggak sapi aja Pak? Kenapa Tuhan Yesus pakainya unta? Ya waktu itu binatang yang paling umum unta di sana. Bukan kambing, bukan sapi. Alangkah sukarnya masuk kerajaan surga. Iya, masuk kerajaan surga sukar. Ya, kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Pesan dari unta masuk lubang jarum itu adalah sangat mustahil untuk memperoleh hidup yang kekal. Bagi seorang manusia sangat mustahil untuk memperoleh hidup yang kekal dengan usaha, kekuatan, bahkan dengan kekayaannya. Mustahil. Alias tidak mungkin. Ya, kekayaan bisa jadi penghalang, bisa jadi jerat untuk memperoleh hidup yang kekal. Seperti orang yang datang itu tadi, karena hartanya banyak, dia kerinduannya apa? Kerinduannya pengen hidup yang kekal. Tapi begitu ditantangi, berani nggak kamu lepas dari kekayaan? Dia nggak berani. Kekayaan bisa jadi penghalang, kekayaan bisa jadi penghambat untuk kita dekat sama Tuhan. Ya, saya membayangkan kalau saudara itu di rekening Anda ada, ya nggak usah banyak-banyak 5 miliar lah. Belum tentu hari ini ada di gereja. Mungkin lagi ada di puncak, mungkin ada di Singapura lagi shopping, ya kan? Ya, mungkin ada di Macau lagi main judi di sana. Saudara yang dikasih Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, sukar masuk kerajaan surga. Kekayaan kita tidak bisa membawa ke sana. Kita bisa memperoleh hidup yang kekal hanya dengan anugerah Tuhan. Karena itu ada pesan Tuhan dalam kitab Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat yang ke-9. Tolong Niki bacakan Amsal 3 ayat yang ke-9. Amsal 3 ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Iya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi harta itu netral sifatnya. Tergantung bagaimana kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya dengan bijak, harta itu bisa memuliakan Tuhan. Tapi kalau kita menggunakannya nggak benar, harta itu bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Yang salah siapa? Ya kitanya, bukan hartanya. Seperti pisau di tangan juru masak koki, jadi masakan yang enak. Tapi pisau di tangan preman menghasilkan kejahatan. Harta juga begitu. Ya, kalau kita gunakan dengan bijak, harta itu bisa memuliakan Tuhan. Jelas sekali Amsal katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dengan hartamu kamu bisa dukung pekerjaan Tuhan. Dengan hartamu kamu bisa biayai orang-orang yang pergi memberitakan Injil. Ya kan? Dengan hartamu saudara bisa menyatakan kasih kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu kita akan lakukan di Natal nanti. Amin. Dengan hartamu. Ya. Orang kalau mengatakan I love you itu perlu bukti, betul nggak? Ya. Para ibu-ibu, ketika suami-suami Anda nembak, cukup hanya dengan kata I love you. Ya. Harus ada action. Kita berkata I love you Jesus, aku cinta Yesus. Bahasa Jawa tambahin lagi
Aku tresno Yesus, jero banget. Ditanya dalam-dalam sekali. Tapi kan kalau gak ada bukti, namanya ngegombali Tuhan. Kadang-kala orang Kristen banyak yang gombali Tuhan. Bilang cinta Tuhan, nyanyinya aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Diajak doa gak mau, baca Alkitab malas-malesan, tapi nyanyinya aku mengasihi Engkau Yesus. Kan lagi gombali Tuhan kayak gitu, saudara. Udahlah, stop, jangan gombali Tuhan, saudara. Tuhan tahu hatimu. Dan Tuhan berkata, kalau kamu melakukan sesuatu untuk saudaramu yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Natal kita konsepnya Natal yang berbagi. Saya suka kasih gambaran yang sederhana. Natal itu kan perayaan apa sih? Ulang tahunnya Tuhan Yesus. Ya, kemarin waktu Om Makin sini banyak dapat kado, betul dong? Kadonya berupa amplop segala macam, banyak deh kadonya. Iya. Nah, Tuhan Yesus ulang tahun kok kita nggak ngasih kado. Lalu orang protes, Pak, waktu saya mau kirim kado ke Tuhan Yesus, JNE-nya bingung, Pak, alamatnya kok sorga. Nggak ada trayeknya ke sorga. Nah, saudara, Tuhan Yesus mempresentasikan dirinya lewat saudara-saudara di sekitar kita, lewat orang-orang di sekitar kita. Jadi ketika kita memberikan, berbagi kepada mereka, itu sama artinya seperti kita berbagi kepada Tuhan. Bukankah segala sesuatu yang kamu perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Jadi kalau saudara nanti waktu Natal kasih sembako kepada penjaga parkir, ya, saudara melakukannya seperti untuk Tuhan. Itu seperti saudara memberi itu kepada Tuhan. Itu konsepnya saya mau bagikan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jangan biarkan hartamu menjauhkan engkau dari Tuhan yang adalah sumber berkat itu. Next. Ya. Ayat 26-27 tadi dikatakan, ya, beroleh hidup yang kekal itu seperti unta masuk ke lubang jarum, mustahil. Tapi dalam ayat 26-27 Tuhan Yesus memberikan satu penyingkapan kepada para muridnya pada waktu itu. Dia berkata begini, ayat 26, mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Karena mustahil apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita selamat. Ayat 27 Tuhan Yesus berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Garis bawahi. Artinya apa? Bagi manusia semua usaha itu tidak mungkin membawa kita kepada hidup yang kekal. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ini berbicara bahwa keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1:8-9. Bagi manusia tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Allah. Keselamatan bukan usaha kita, tapi karya Allah melalui Kristus di atas kayu salib, yang harus kita terima dengan iman, yang harus kita terima dengan percaya. Bagian kita hanya menerima. Tuhan yang melakukan karya keselamatan itu, kita menerima. Kita menerima dengan iman, kita percaya bahwa kematiannya tidak akan pernah sia-sia. Kematiannya memberikan kita tiket, memberikan kita tiket ke surga. Ya, tiketnya tiket terusan. Saudara tahu ya tiket terusan. Kalau ke Dufan ada tiket terusan, ada tiket yang enggak terusan. Kalau tiket terusan boleh menikmati semua wahana di Dufan. Mau naik biang lala, mau naik kora-kora, semua permainan di situ bisa. Tuhan Yesus tuh kasih tiket terusan buat kita. Kita bisa menikmati apa saja yang ada di surga. Tapi yang namanya tiket harus dijaga, betul ya? Kalau saudara saya kasih tiket, lalu tiketnya lupa di kantong, besok pagi kecuci, hancur, gimana?
Dia nggak berakar. Artinya apa? Keselamatan itu harus dijaga. Anugerah itu harus dijaga. Bagaimana menjaganya? Ya, menjaganya dengan mentaati perintahnya. Menjaganya dengan apa? Dengan hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saya sharing dengan Pak Geri. Ya. Pak Geri, saya suka dengan satu statement beliau. Ya. Di medsos kan banyak gambar-gambar yang wanita-wanita kurang kain. Mungkin lagi krismon, beli kain cuma bisa beli 1/2 meter untuk bikin rok. Ya. Makanya ada statement di antara bapak-bapak, waduh, dilihat dosa nggak dilihat saya. Ingat ya statement itu ya. Pencetusnya nggak hadir. Dilihat dosa nggak dilihat saya. Pak Geri keluarkan statement begini, Tuhan bilang kalau matamu jahat cungkil. Daripada seluruh tubuh masuk neraka, lebih baik matamu yang dibuang. Kalau matamu bikin kamu masuk neraka. Kadang-kadang hal ini kita pikir kayak bercanda aja, tapi itu satu kebenaran loh saudara. Kadang-kadang hanya bagian kecil dari tubuh kita membuat kita berdosa. Ya, ganti deh dengan mata. Jangan mata mulut. Kalau mulutmu itu selalu menyakiti orang, selalu ngomong yang gak baik, selalu menyampaikan sesuatu hoax, ya mungkin lebih baik datang ke dokter minta dijahit aja mulut. Lebih baik mulut yang dijahit daripada seluruh tubuh masuk neraka, gitu ya. Ya, tentunya tidak se-ekstrem itu juga, saudara. Artinya apa? Ya jagalah anggota-anggota tubuh kita supaya semua itu boleh layak menyatakan kebenaran. Jangan sampai 1-2 perkara kecil membawa kita terpisah dari anugerah Allah yang besar itu. Karena anugerah itu diberikan satu paket. Ya, anugerah Tuhan diberikan satu paket. Gak bisa beli eceran. Ya harus satu paket. Paketnya anugerah apa? Ada tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai orang yang diberi anugerah Tuhan. Tanggung jawab untuk menjaga. Ya, sama seperti anak-anak saudara. Nanti setelah perjamuan kudus ada satu keluarga yang akan menyerahkan anak mereka. Bapak Freddy Simbolon akan menyerahkan putra keduanya. Saya katakan kepada keluarga ini, anak itu anugerah Tuhan. Ada orang yang berusaha punya anak, nggak punya anak. Saya punya teman di Kerawang itu 3 kali proses bayi tabung, gagal, nggak punya anak. Akhirnya dia angkat anak saudara. Tapi sebetulnya kerinduan ibunya pingin melahirkan dari rahimnya, ya kan? Mana sih wanita yang nggak merindukan hal itu? Jadi, kalau saudara dikasih kepercayaan untuk memiliki anak buah kandungan, itu adalah anugerah Tuhan. Tapi di dalam anugerah ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Bukan hanya kasih makan, tapi mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Itu tanggung jawabnya. Anugerah itu tersedia bagi kita. Semua itu karena anugerah Tuhan. Semua bukan karena kita hebat, bukan karena prestasi kita. Ya, Tuhan Yesus mati buat kita bukan karena kita terlalu baik, tapi justru karena kita terlalu jahat. Dia harus mati bagi kita. Ya. Kalau di dunia orang berani berkorban buat orang yang baik buat dia. Ya kan, contohnya Crazy Rich, ya, para sultan itu biasanya kan dikelilingi bodyguard, ya kan? Bodyguard itu boleh dikatakan jadi tameng hidup. Ya, mungkin saudara belum pernah lihat, tapi yang sering ditayangkan di TV Presiden Indonesia itu punya yang namanya Pas Pampres itu dikatakan perisai hidupnya presiden. Kalau presiden ditembak, dia harus halangi biar dia yang kena tembak. Pertanyaannya, kenapa mereka mau? Kenapa mereka mau? Ya karena presiden, orang yang terhormat. Ada satu kebanggaan kalau dia bisa dekat dengan presiden. Selain itu juga tentunya kan ada duitnya, ada gajinya, ya kan? Tapi Tuhan Yesus itu berbeda. Kita bukan presiden, kita nggak bisa bayar apa-apa, tapi dia mau mati bagi kita. Bukan kayak ini keren banget.
Kita yang sering kali berontak, kita yang sering kali ngeyel, kita yang sering kali ngeluh, kita yang gak pernah mengucap syukur. Untuk kita yang model begitu loh Tuhan Yesus mati. Jadi hari ini sudah kita sebelum masuk perjamuan kudus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Bukan karena kita yang baik, bukan karena kita begitu rohani, begitu suci, no. Karena kasihnya terlalu besar bagi kita. Next. Ya, aplikasinya dalam kehidupan kita. Yang pertama, periksa hati kita. Apakah Yesus benar-benar yang terutama atau ada berhala yang lain? Periksa hati. Apakah kita benar-benar bisa nyanyi yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, atau ada yang lain? Yang kedua, saudara, belajar melepaskan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Kadang-kala kita begitu terikat dengan hobi, begitu terikat dengan hal-hal yang ada di dunia, yang sebetulnya begitu mudah untuk dilepaskan, ya, begitu mudah untuk dilepaskan. Tapi karena hati kita masih suka, jadi susah. Ya. Orang berkata kepada saya, Pak, gimana caranya saya berhenti merokok? Oh, gampang. Gimana, Pak? Setiap kali mau merokok, sebelum dinyalakan, celupin dulu ke air rokoknya. Pasti nggak jadi ngerokok. Dia kan bisa ngambil lagi, Pak. Ya, begitu ngambil lagi, celupin lagi. Atau kotak isinya 12, setiap kali mau dinyalain, celupin, dijamin berhenti merokok. Ya, para perokok boleh coba itu. Jadi saudara dikasih Tuhan, belajar lepaskan dirimu dari segala keterikatan. Biarlah dirimu hanya terikat kepada Yesus Kristus yang sudah mati bagi hidupmu. Kemudian terima dan hiduplah dalam anugerah-Nya. Terima anugerah Tuhan. Ya, hidup dalam anugerah-Nya. Bagaimana hidup dalam anugerah-Nya? Ya, tahu menghargai pengorbanan Tuhan Yesus. Bukankah Tuhan Yesus mati buat dosa kita? Kalau kita tahu Dia sudah mati bagi dosa kita, sudah, berhentilah berbuat dosa. Ya. Menyangkal diri itu seperti apa sih? Hal yang sederhana, menyangkal diri. Kalau saudara yang suka nonton film porno, kau berhenti satu hari nggak nonton film porno, kau sedang menyangkal diri. Kalau saudara hobimu gosip, sehari tidak gosip, itu kau sedang menyangkal diri. Nah, Tuhan Yesus berkata, inilah syarat mengikut Yesus, menyangkal diri. Berkata tidak kepada yang engkau suka, termasuk makanan. Kadang-kala berhala itu bisa berupa makanan. Tidak bisa membatasi diri. Ada ayatnya di firman Tuhan bilang, kalau nafsumu besar, taruh pisau di leher. Ya. Hiduplah dalam anugerah-Nya. Karena bukan karena kebaikan atau bukan karena kekayaan kita, semua karena anugerah-Nya. Kemudian selanjutnya, kata kunci dari firman Tuhan hari ini adalah totalitas. Mari kita mau ikut Yesus dengan totalitas. Amin. Totalitas. Mau habis-habisan gak buat Tuhan? Tuhan sudah habis-habisan buat kita. Darahnya sampai habis di atas kayu salib. Dia ditelanjangi loh di atas kayu salib. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dia habis-habisan buat kita. Kenapa kita gak mau habis-habisan buat Dia? Sama-sama kita bangkit berdiri. Tentang tim musik. Bukan karena fasih tidak, bukan karena kekayaan. Aku dipilih, aku dipanggil. Itu hanya karena anugerah Tuhan.
tahu kita boleh ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Maka kita tidak akan menyia-nyiakan anugerah itu. Kita tidak gampang mengeluh. Kita tidak gampang bersungut-sungut. Kita tidak gampang kecewa dan menjadi marah. Tapi kita akan menjadi orang yang bisa bersyukur. Ya, alangkah sukarnya masuk kerajaan surga. Kalau hari ini kita beroleh tiket untuk masuk kerajaan surga, bukankah itu adalah satu anugerah yang besar? Ketika semua orang di dunia ini berlomba-lomba melakukan amal, berbuat kebaikan, menampilkan dirinya menjadi orang yang rohani, orang yang religius, di semuanya itu tidak akan pernah menghantar mereka masuk dalam hidup yang kekal. Hanya darah Yesus yang melayakkan kita masuk ke sana. Bukankah ini hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan buat kita? Kalau Tuhan sudah habis-habisan buat kita, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Beranikah kita melepaskan segala ikatan itu dan hanya mengikatkan diri kepada Tuhan? Beranikah kita ikut Tuhan dengan totalitas, apapun yang terjadi, tetap Yesus di hati? Apapun yang terjadi, aku tidak akan berpaling dari iman. Mungkin ini begitu mudah ketika kita dalam ibadah seperti ini. Tapi bisakah itu kita lakukan ketika kita di tengah dunia usaha, di tengah pekerjaan kita, di antara teman-teman kantor kita yang tidak seiman? Beranikah kita tampil beda? Ketika mereka terima suap, kita berkata tidak. Ketika mereka berbondong-bondong korupsi, kita berani berkata saya tidak mau. Berani gak kita begitu? Haleluya. Ingat, Tuhan Yesus sudah bisa-bisa buat kita. Dia udah totalitas berkorban bagi saudara dan saya. Haleluya. Saya udah bagus. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Biar pujian ini dan terus dikumandangkan, biar mempersiapkan hati kita menikmati persekutuan tubuh dan darah Yesus. Ini adalah bukti totalitasnya bagi kita. Ini udah bisa buat saudara dan saya. Apa yang udah kita lakukan bagi Tuhan? Masihkah kita asing dengan hobi kita? Masihkah kita asing dengan kesukaan-kesukaan kita, dengan dosa-dosa kita? Mari saudara berhenti dari itu semua. Please hargai anugerahnya, hargai pengorbanannya yang total itu di atas kayu salib. Biar apa tasik merayakan anugerah-Mu yang terbesar itu Tuhan Yesus. Karya-Mu di atas kayu salib yang ditandai dengan tubuh dan darah, roti dan anggur yang ada di tengah-tengah kami. Suci kuduskanlah roti dan anggur ini, boleh menjadi sarana kehadiran, boleh membawa kami kepada kesadaran bahwa Tuhan Yesus sudah totalitas berkorban bagi kami, supaya kami boleh diselamatkan, supaya kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Kami sadar itu bukan karena kami yang baik, bukan karena kami yang sudah beramal, bukan karena kami punya moral yang baik, tapi semua karena anugerah. Kami terima anugerah-Mu. Kami mau
mau hidup dalam anugerah Tuhan dengan tidak lagi berbuat dosa, dan kami melepaskan diri dari segala keterikan. Terima kasih. Silakan saudara mengambil dan darah Tuhan, kami naikkan pujian ini. Haleluya. Perjamuan kudus adalah bagi setiap saudara yang dengan sadar percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjamuan kudus bukan rutinitas, tapi adalah sebuah momentum kita memperingati, merenungkan kembali karyanya di atas kayu salib. Sebab itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari jauhnya. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengangkat tubuh dan darah Tuhan, sebelum kita menikmati firman Tuhan meminta kita untuk menguji diri. Apa artinya menguji diri? Mari kita renungkan. Menguji diri adalah sebuah pertobatan, sikap bertobat. Periksa dirimu, minta Roh Kudus ingatkan kalau ada dosa, kalau ada hal yang tidak benar, kita mohon ampun di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti, tinggi dari kepala, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
makan. Kepertian kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh yang dikoyakkan, yang dicapik-capik karena dosa-dosa kami, karena pelanggaran kami, karena kekerasan hati kami, karena kebebalan kami. Engkau rela tergantung berjam-jam di atas kayu salib, sengatan matahari dengan penuh luka, supaya kami beroleh jalan masuk pada kehidupan kekal. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat jauhan berisi ampun. Pandanglah darahnya yang tercurah bagimu. Pandanglah setiap tetes darah ini menyucikan dosa, sekaligus mengangkat setiap sakit penyakitmu. Pandanglah darahnya yang ajaib itu. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada saya, kepada saya. Semua anugerahnya bagi saya, bila saya dipakai. Semua anugerahnya, semua karena anugerahnya diberikan kepada saya. Semua anugerahnya bagi saya, bila saya dipakai. Sekali lagi, semua anugerahnya, semua karena anugerahnya yang diberikan pada saya. Semua anugerahnya bagi saya, bila saya dipakainya. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Semua kehidupan yang kami alami sampai saat ini Tuhan Yesus, bahkan apa yang ada di tangan kami, apa yang di hadapan kami, itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bagi setiap kami bahwa untuk kami tidak main-main dengan setiap anugerah yang Tuhan berikan. Kami tidak mau main-main lagi dengan setiap kasih yang senantiasa tidak pernah terbatas bagi kami. Kami tidak mau main-main lagi dengan setiap pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Siang hari ini Bapak Surga, bila kami boleh terus belajar mengambil keputusan untuk kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Kami tidak mau menduakan Tuhan. Engkau adalah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur melalui firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Bapak Surga Tuhan materikan firman-Mu di tengah kehidupan kami, menjadi pegangan di setiap langkah kehidupan kami hari ini ke depan. Sehingga setiap kehidupan kami hari ini ke depan, kami boleh belajar dengan segenap hati kami untuk kami mengiringi Tuhan.
untuk kami melayani Tuhan dengan senang kekuatan kami Tuhan Yesus. Dimanapun kami ada, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah lingkungan kami, pekerjaan kami, bila kami menjadi garam dan terang di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan surga, materikan firman pagi hari ini di tengah setiap pribadi kami, dan kami juga bersyukur kalau kami boleh semeja sidang pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucap sebuah doa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Kita akan melakukan upacara penyerahan anak kepada kami sampai hari ini Tuhan. Tuhan, izinkan kami memberikan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kamu mengembalikan Tuhan Yesus sedikit Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami dalam satu minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan, mungkin tidak seberapa Tuhan Yesus, tapi kami memberikan hati yang bersih ya Tuhan, dari setulus hati kami. Tuhan Yesus, jadikan ini persembahan kami supaya menjadi persembahan yang berguna bagi gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang beri Tuhan Yesus, diberkati Tuhan, berkati semua pekerjaan teman-teman yang telah memberikan persembahannya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di siang hari ini buat semua kebaikan-Mu Bapa yang selalu melindungi kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan sepanjang minggu ini Tuhan, sehingga siang ini Tuhan kami bisa memuliakan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau selalu kami tinggikan, kami muliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar hari ini kami sungguh-sungguh lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah semua kami lepaskan. Janganlah kami terikat akan apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami kudus seperti Engkau kudus Tuhan. Biar kami selamat, punya hidup yang kekal bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu di sini, buat pelayan-Mu. Engkau yang memberkati kami semua, pakai kami lebih lagi untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat pemerintah kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, beri hikmat agar mereka Tuhan takut akan Tuhan. Biarlah negara Indonesia ini aman dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat acara Natal kami tanggal 14 Desember Tuhan. Segala rencana kami Tuhan berkati, biar kami semua jemaat-Mu di sini bersatu hati Tuhan. Biarlah kami memberi yang terbaik buat Natal kami Tuhan. Berkati kami semua Bapa. Sebentar lagi kami mau pulang Tuhan, kami rindu berkat dari Hamba-Mu. Bapa di surga, kami menyerahkan juga anak-anak kami yang sakit. Kami membawa anak Ivana, anak Darius, anak Jevan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah anak-anak ini, memberikan kesembuhan, pemulihan, sehingga mereka boleh kembali sehat, kembali ceria, dan mereka boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Menyerahkan juga keluarga Bapak Pandri Hutosoid, keluarga Valen yang sementara ada di Medan dalam rangka kedukaan. Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang memberikan kekuatan apabila mereka kembali, penyertaan-Mu nyata dalam perjalanan mereka kembali ke kota ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kalau hari ini negara ini memperingati hari TNI. Kami berdoa untuk Tentara Nasional Indonesia, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Diberkatilah para tentara di Republik ini. Mereka menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan negeri ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas mereka, atas keluarga mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dalam takut akan Tuhan. Perlindungan-Mu bagi mereka yang bertugas di daerah-daerah konflik nyata. Pertolongan-Mu buat mereka semakin nyata. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu dan sekarang terimalah
rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita, membawa kita ke tempat yang telah Dia sediakan, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kira